kalau emang ngincer juga Pangsanana, kenapa makin ke belakang kok adegan pantainya makin banyak ya? Ya, ini makanya ini gua jawab secara humor ya. Iya, oke. Kita mikirnya gini, wah bener nih meledak lagi, bakal anak-anak ibunya ngikut atau pembantunya gitu, bener nih meledak. Udah cocok deh udah gitu. Gimana caranya supaya bapaknya ngikut ya? Pestanya siapa? Om Indro Warkop. Eksklusif di Spotify. Halo, jumpa lagi di Pestanya Siapa, eksklusif di Spotify. Baiklah, kali ini kita akan ngobrolin soal ini ya. Seiring berkembangnya dengan teknologi, sosial media kan juga sekarang semakin merajalela ya. Dimana-mana semua orang sekarang pakai sosial media ya. Terus banyak tuh yang bikin sesuatu apa-apa gitu jadi sesuatu yang viral. Bahkan orang ada yang bikin sesuatu di sosial media tujuannya untuk viral. Terus terkenal ya, jadi public figure gitu ya. Kok kayak sekarang gampang gitu loh. Jadi orang yang ngetop, yang dikenal orang. Ya bahkan memang ngetop juga banyak yang karena sensasi, ya gak sih? Jadi, menurut gue sebetulnya jadi public figure itu kan sesuatu yang gak mudah dicapai ya. Kalau lihat dari perjuangan-perjuangan apalagi yang zaman dulu nih. Kalau gue dengar cerita-cerita dari para sesepuh ya yang berkecimpung di dunia entertainment. Untuk menjadi seorang public figure atau artis atau selebriti ya, itu gak gampang. Nah, gue mau ngobrol nih sama seseorang ya yang memang gue sangat kagum banget sama karya-karyanya. Orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat mengayomi ya. Gue akan coba telepon Om Indro Warkop. Kita ngobrolin karirnya dia ya. Halo, selamat malam Om Indro Warkop. Halo. Iya, Om Desta. Aduh, dengar suaranya tuh nggak tahu kenapa gue merasa terayomi selalu loh kalau dengar suara Om Indro loh. Bukan main. Om Indro, ini ngomongin fenomena apa ya, artis-artis yang sekarang banyak dilahirkan dari sosial media nih, secara instan ya. Kita nanya dulu, kilas balik sedikit karir Om Indro dulu, perjuangannya seperti apa Om Indro? Jadi gini ya, sebenarnya kan kita seolah-olah nggak berjuang. Nah, kita senang-senang aja. Itu kita dia. siaran di Prambors, senang-senang aja. Kita juga nggak tahu tiba-tiba kok meledak di seluruh Jakarta gitu. Dulu kan cuma sejabotabek tuh siarannya nggak boleh lebih. Semua orang ngedengerin malam Jumat Warkop gitu kan. Sampai akhirnya pertama sebetulnya belum di ini dulu nih, cuma di Pencinta Alam. Belum di panggung. Jadi kita ngocol di Api Unggun segala macam gitu. Kalau ada dulu kan gitu, SMA Jambore gitu kan, Universitas Jambore, kita ngisi di situ. Terus lama-lama ngisi di universitas. Dari Pencinta Alam terus ke kampus-kampus. Kampus-kampus terus ke sekolah. Terus kayaknya deh kita ngelawak nih terus gitu kan. Ya kita terusin sampai. Tar dulu, sebelumnya nggak pernah kepikiran kita ini pelawak enggak ya? Enggak, belum. Kita kepikirannya ini bercandaan kita bisa diterima nih. Bahkan kita nggak nentuin kondor kalau dipanggil, pokoknya dikasih aja gitu kan. Ya, buat kita seneng-seneng aja, wong kita juga bawa pasukan kan. Udah anak Prambors gitu kan. Banyak banget, 15, 20 nanti kita bayarin makannya kadang-kadang nombok gitu kan. Gitu kita makan di Becenongan. Udah formasi Om Indro, Om Kasino sama Om Dono ya? Waktu itu masih formasi gue, Kasino, Nano. Om Dono belum naik ke panggung. Belum naik ke panggung. Nah ini terus sampai juga di company. Suatu saat gue dipakai ini sejarahnya nih. Dipakai di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Loh, kok? Ya kan banyak anak UI, jadi dipakai di situ Ikatan Dokter Indonesia. Dulu ada band Indonesia 5, jazz band yang terkenal banget di dunia tuh. Jadi dia. Jadi Om Indro, kita di Om situ Indro ngelawak, bingung. Om Indro ngelawak terus Indonesia 5 isi bandnya gitu. Nah, Om Musmalim kan dulu emang jagonya bikin operet tuh di TV gitu. Padahal waktu itu aku cuma berdua tuh, aku sama Kasino. Dulu kan begitu kayak amatiran, yang bisa-bisa, yang enggak gitu kan. Terus? Udah, gue diiringin nyanyi segala, sama Kasino kan tetap nyanyi kan. Musmalim tertarik, maka ditawarkanlah kita acara di TVRI. Oke, itu ngelawak juga itu, di TVRI. Bikin sketsa. Pas berdua sama Om Kasino yang waktu di panggung ID itu, materinya apa? Materi stand up lah, storytelling juga gitu loh. Cuma berdua. Jadi tuh ya? Berdua aja gitu. Bukan slapstick ya? Kalau di panggung nggak ada slapstick. Slapstick tuh hanya ada di film. Oke. Di panggung itu kita full verbal. Bahkan kita nyindir pemerintah
biasanya. Terus? Mengkritisi pemerintah dulu kan. Sampailah kita ketemu Om Smalim, dibikinin acara, itu booming seluruh Indonesia tuh. Masih berdua? Itu. Masih Om Nano? Oh enggak, kita udah mengajukan diri berlima. Waduh. Rudi Badil kita bawa, tapi Rudi Badil jadi asisten sutradaranya Om Smalim. Terus? Yang main kita berempat. Mas Dono kita ajak. Mas Dono tuh nggak bisa kalau nggak pakai skrip. Harus scripted ya dia? Terpaksa mau. Kita suruh bergaya jadi dulu wakil presiden kayak Dono tuh. Iya. Kita gitu-gitu. Orang nangkep tuh semua. Ya itulah sumbernya. Dari TV itu udah kita macam-macam lah. Terus menjadi profesional. Sampai akhirnya tahun 78 kita diminta di film. Tapi kita nggak mau langsung. Kita istilahnya research dulu nih film apa sih gini. Nah sampailah itu kita memilih slapstick. Jalur pertama apa Mindro? Film pertamanya Mana Tahan. Itu belum terlalu slapstick. Karena ketika Mana Tahan kita cuma dapat anak muda doang. Iya. Walaupun booming ya, walaupun box office, kita kan sebetulnya kepengennya malah justru anak-anak juga dapat. Karena buat kita kalau anak-anak pasti diantarin ibunya, ya kan. Jadi target 1 dapat 1 gitu kan. Kalau emang ngincer juga pangsa anak, kenapa makin ke belakang kok adegan pantainya makin banyak ya? Ya, ini makanya ini gua jawab secara humor ya. Iya, oke. Karena itu hubungannya kan sama marketing. Kita mikirnya gini, bener nih meledak lagi bakal anak-anak, ibunya ngikut atau pembantunya gitu, bener nih meledak. Udah cocok deh udah gitu. Gimana caranya supaya bapaknya ngikut ya? Akhirnya banyak adegan pantai. Iya, bapaknya ngikut nganterin. Ya kan, target 1 anak, bapak sama ibunya ngikut. Anaknya nonton, bapaknya nonton, ibunya nonton bapaknya. Belum lihat apa lo? Gak bakalan dikasih sama ibunya. Udah kamu nonton sama papa aja, gak bakalan. Gak mungkin. Ya harus dijagain ya. Ibunya ikut. Total ada berapa film? 34 film ya. Terakhir itu sempat main sinetron juga ya Om Indro ya. Sinetron udah gak kehitung berapa ratus episode ya. Kalau kita balik lagi Om Indro, jadi public figure itu sebetulnya gak gampang ya? Sejujurnya akhirnya kita terkaget-kaget gitu loh. Apalagi kan waktu itu kita image-nya kan mahasiswa banget kan. Kita pertama ada pelawak dari kaum akademisi gitu loh. Jadi kita dituntut moralitas banget gitu loh. Tiba-tiba kita jadi kaget-kaget dan kita jaga dirinya minta ampun tuh. Kalau dulu kan kita walaupun anak muda mahasiswa nih. Ampera nih, amanat penderitaan rakyat dari mahasiswa nih. Apalagi kita terkenal benar mengkritisi pemerintah kan. Kalau mungkin zaman lu tuh Iwan Fals tuh. Nah Iwan Fals itu bahkan waktu dia lomba lagu komedi yang ngadain LHI, Lembaga Humor Indonesia, itu kita jurinya. Dia belum jadi juara 1 tuh. Juara 1-nya Tom Slepe. Lu pernah dengar gak Tom Slepe? Siapa Tom Slepe? Itu penyanyi komedi. Sama balada gitu kayak si Iwan Fals. Tapi Iwan balada Fals modelnya balada. Gak komedi kan awal dulu? Komedi. Awalnya komedi? Kan memang pertandingannya lagu komedi. Iwan Fals lagu komedi dulu awal? Iya kan, yang membuat Lembaga Humor Indonesia. Ya gue pikir dia awalnya tuh gak di komedi. Gue pikir dia nyanyi tapi serius balada dia gitu. Komedi tapi ada isinya gitu loh. Oke. Sama dulu Tom Slepe juga sama kayak gitu. Cuma memang yang kemudian dikontrak langsung itu Iwan Fals sama Harpa Record. Gue ingat banget tuh. Karena kita juga di Harpa Record juga. Dari situ mulai debutnya tuh Iwan Fals tuh. Umar Bakri segala macam tuh. Nah kita kayak gitu tapi kita dilawak. Jadi kita disegenin karena kita tuh kritik sosial selalu kayak gitu. Tapi kan sekarang banyak nih stand up komedian yang disebutnya jadi SJW, Social Justice Warrior. Menurut Om Indro sekarang masih kena nggak sih? Udah enggak ya. Kenapa sekarang tuh? Jadi gini, aku nyebutnya secara analogi gini. Kita setelah bisa bebas, setelah negara ini menjadi demokratis, ditandai dengan menjadi presiden ya. Kita terus kayak kalau per yang tadinya mau dipasang itu di Orde Baru itu diikat pernya. Nah tiba-tiba dilepas tuh iketannya. Mental kan pernya. Nah per itu belum duduk, masih mental sampai dengan sekarang nih. Masih bumpy, masih beng gitu ya. Nah kayak gitu. Nah kita dalam keadaan itu. Di mana dalam keadaan itu semua menjadi sumir antara demokrasi atau liberal atau bahkan otoriter menjadi sumir. Sekarang kan kayak gini. Kalau orang yang mengerti benar otoriterkah Jokowi? Kan pasti jawabnya enggak. Kalau otoriter kayak kemarin bangsa kayak mati udah mau. Beneran. Tapi Om Indro sempat mengalami masa-masa
ya. Mengalami banget. Nggak, masih sempat ada bagaimana takutnya gitu ya, takut untuk ngomong gitu. Ngalamin. Jadi kita kalau mau ngomong ini kita harus tahu bener nih, secara undang-undang kita ngelanggar nggak? Kita masih punya hak nggak sebagai ini gitu. Terus satu lagi, alasannya apa? Kita nyebut nama nggak? Kita nyebut lembaga nggak? Gitu. Kalau sekarang lo kayak aja lo mati hidup bebas boleh ya? Kan Bebas ya. Dulu ditangkap loh lembaga pemerintah itu. Iya, bener sih. Nih dulu ngomong korupsi, kata doang loh, diksi doang, korupsi itu bahaya banget loh. Iya. Dipanggil aja loh, maksudnya apa ada korupsi gitu. Aduh. Kecuali kita lawakin, itu ada lagu orang korupsi kita apain gitu. Diplesetin atau apa itu gitu ya? Lucu, kita lucuin, itu aman. Dulu tuh TVRI pengen banget pakai kita, tapi kan pakai tim dia. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ini, kira-kira apa, kita kan nggak bisa. Pernah suatu saat ulang tahun TVRI, kita cuman bikin kayak sketsa aja, itu pun dengan musik, makanya kita bikin PSP dulu tuh. Kita bikin siaran berita, apa kayak gitu-gitu. Karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh. Mas Indro sendiri merasa dirinya lucu nggak sih Mas? Kalau kan jadinya pelawak ya? Kan tadinya bukan pelawak, kita ngerasa, bercanda kita diterima gitu. Iya. Awalnya bercandaan tongkrongan berarti ya, Mas Indro ya? Betul. Sampai akhirnya kita ya secara akademis harus kita bedain gitu. Ini bercandaan, ini bahan bukan. Makanya alhamdulillah sampai dengan terakhir Warkop kan nggak pernah tersandung sama ucapan yang jelek lah di atas panggung atau gitu. Bener banget. Itu karena setelah profesional kita benar-benar mikir. Makanya kita bisa punya ini lawakan di kampus. Kampus itu nggak ada pakem. Monggo aja gitu ya. Jadi kita learning by doing lah. Bedain banget. Bahkan panggung, radio, kaset, sama film itu kita bedain banget. Akhirnya kita ketemukan waktu kita terima di film, ternyata kita kalau di film itu bukan jadi pelawak, tapi kita aktor membawakan film komedi di mana komedinya itu ditentukan dari senario. Benar. Tapi ada yang spontan nggak sih? Ada yang kira-kira tidak memerlukan koordinasi dengan sutradara maupun kamera. Iya. Tapi kalau yang slapstick kita harus koordinasi. Nah mungkin enggak angle-nya dari mana? Takutnya dompet. Nggak ketangkep kamera ya? Iya, nemu dompet misalnya yang dipakein benang. Ada yang mau nomplok kita tarik, Itu kan urusannya sama gambar Pak. Iya benar. Sama pengaturan kayak gitu. Jadi sebelum jadi senario itu 10-15 kali itu benar-benar kita godok. Kalau sekarang kan paling draft 4 ya, paling banyak. 4, draft 5. Iya, kita bisa draft 15, draft 20 bisa. Buset. Beneran. Dan dulu syutingnya nggak ada monitor loh ya? Nggak ada kan? Dulu kan dubbing Pak. Oh itu dubbing semua, Om Indro? Dubbing, nggak ada satupun yang nggak dubbing, semuanya dubbing. Satu film itu? Iya. Jadi satu film itu sekitar 7 hari sampai 8 hari. Ada satu film yang memang full audio dari aslinya gitu nggak ada? Nggak ada teknologinya dulu Pak. Semuanya dubbing, capek banget dong. Bukan capek lagi. Tapi ini buat gue, ini khusus nih buat gue tes. Kebetulan dari bertiga yang paling jago dubbing gue. Suka nyeletuk apa muka dikit gitu, gue catukin apa segala macam gitu. Nah gue kalau lagi nggak ada kerjaan, gue terima dubbing. Ada film apa misalnya, dubbing ini perlu kayak ini gue nggak tahu beneran. Loh, ada film yang suaranya pakai lo gitu ada, Om Indro? Banyak. Bukan film komedi doang kan? Bukan, film perjuangan aja ada gue. Kereta api terakhir tuh yang gitu ditusuk, gue ada di situ. Ada berapa orang, jadi berapa orang gue. Oh gile. Iya. Oke Mas, gue manggil Mas kadang-kadang Om, gue manggil Mas aja deh. Mas Indro, aja. Ini sebetulnya kita balik lagi ke awal tadi ya. Kalau ngelihat sekarang fenomena artis atau orang-orang yang viral karena sensasi terus terkenal, itu gimana Om Indro? Nggak tahu ya, kalau gue sih sah-sah aja. Tapi begini, semua yang instan menurut gue, dia akan instan sementara, nggak akan lama. Ya. Menurut gue ya. Terbukti sih beberapa yang begitu ya Mas ya. Iya, yang instan tapi lama cuma Supermie, Indomie. Kopi juga, kopi instan banyak. Iya, tapi kan nggak selama itu. Kalau Indomie kan udah lebih lama dari kopi.
Paling pertama dia. Sebetulnya kalau misalnya artis yang baik itu gimana progresnya? Sekarang kayak gini, kenapa sih ada hoax? Ya kan karena ada IT yang maju. Ya, mereka ini juga yang instan adalah dibantu dengan IT yang maju. Beda sama kami dulu. Kami kan nggak pakai IT. Orang gila loh, syuting film nungguin dubbing. Dubbing tuh dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, jam 11 malam tuh ya. Ngeliatin muka kita, terus kita ngisi suara gitu kan pelan-pelan kan. Itu bisa 8 hari satu film. Itu kalau malam lu bangun tidur, belek lu gede banget. Sekarang kan nggak ada gitu, Pak. Semuanya terbantu dengan teknologi ya. Dan teknologi itu bukan tidak abadi secara nama teknologinya ya, tapi secara segmen tidak abadi. Ya. Lu seneng fotografi. Ya. Beda 2 bulan lu bisa dapetin teknologi yang berubah. Iya betul. Handphone pun begitu loh. Iya kan. Kesimpulannya adalah teknologi ini akan berkembang terus. Setara dengan gampangnya berkembang ini terus kemudian yang lama ditinggalkan, aku nggak bilang sudah pasti ya. Tapi seperti itu juga orang-orang yang instan keluarnya. Kecuali dia bisa memanage, dia sadar betul, gue tiba-tiba kayak gini, gue harus pertahankan nih dengan segala daya upayanya. Atau dia mau begitu aja. Iya betul. Nah, kalau mau begitu aja selesai lo cepet. Prosesnya berarti ya. Betul. Tapi kan seberapa banyak orang yang sadar akan begitu. Udah lebih menyenangkan. Wah, apaan lo, gue orang celingak-celinguk aja gue udah diketawain orang. Ngapain celingak-celinguk pakai ngomong gitu kan. Istilahnya kan gitu. Nah, itu yang tidak kami punya dulu. Dulu orang bilang, Dono celingak-celinguk aja. Orang udah ketawa, nggak bisa lo celingak-celinguk. Emang kita satu film mau celingak-celinguk doang. Nah, ya kan misalnya kayak gitu. Tapi dulu ada sensasi nggak sih Om Indro? Yang mengangkat juga, maksudnya dari nggak ada. Nggak ada kan? Kecuali untuk cewek nih. Sensasi misalnya, dia terakhir ketahuan bahwa, tapi kan nggak berani disebar lewat media. Kalau dulu kan media nggak berani ngomong. Iya, kalau sekarang mah gampang banget sekarang. Misalnya dulu pacarin sama misalnya, siapa yang berani nulis? Tapi kan orang tersebar di mana-mana. Kalau sekarang enggak, semuanya terbantu banget sama yang namanya media. Terbalik. Gue tuh bisa tahu nama, nggak tahu orangnya yang mana. Akhirnya gue wawancara loh. Gue kan kemarin ini Instagram live sering gitu. Nggak kepengen punya YouTube. Gue nggak bisa langgeng nih kayaknya. Gue gini-gini aja. Gue bikin Instagram lah. Tiba-tiba ada yang usul. Aduh, siapa namanya? Siapa? Keanu. Terus? Kayak gitu kan menurut gue fenomenal banget. Gue nggak tahu siapa dia. Kayak dia tiba-tiba waktu itu ya. Dia Instagramnya 2 juta loh. Gue aja masih 1,4 apa 1,5 kemarin ini gitu. Yang bener? Iya. Ada tiba-tiba gue main film sama seorang cewek, gue gak bisa sebutin namanya. Gue baru lihat itu gitu, manis, anaknya lucu gitu. Anak baru nih gitu ya. Aduh. Umurnya bisa jadi cucu gue. Tiba-tiba lo tau gak apa? Instagramnya 20 juta mas. Wow. Iya kan hal-hal kayak gitu tuh yang menurut gue terbantu semua akan media. Sementara media itu udah sekarang kalau yang namanya media bicara teknologi. Lu sekarang mau ngetop apa segala macam. Kalau ngomongnya lo maki-maki atau lo maki-maki, besok pagi yang ngetop loh. Itu dari mana? Dari media, Pak. Medianya dari mana? IT, Pak. Jadi kalau lo ngomong sekarang media, bukan hanya kelompok media dalam artian media massa, tapi lo sendiri sekarang sudah bermedia gitu. Punya media. Nah, itu semua dimungkinkan karena IT. Tadi makanya alasan gue kenapa berkesimpulan bahwa yang keluar dari sana maka akan juga temporary banget, nggak akan langgeng gitu. Mohon maaf nih, warkop gitu. Orang mungkin juga udah nggak tahu, mungkin mereka anak-anak kecil itu yang tahu warkop juga dipikirnya semua udah meninggal. Udah nggak ada, ini zaman dulu nih, zaman bapak, mak gue tapi lucu gitu. Ini ada satu kejadian yang mungkin lucu tapi sebetulnya membuktikan bahwa zamannya udah lain, bahkan dia nggak tahu gitu. Apa tuh? Ini kayak gini, gue lagi makan nih, di belakang gue ada satu keluarga lagi makan. Gue denger banget tuh bapaknya bilang, itu Om Indro yang videonya kamu punya banyak di rumah gitu. Gue cuma denger kayak gitu, udah ya, anak kayaknya juga nggak tertarik ya kan. Udah gue makan aja. Terus? Udah ya gue hampir kelar, mungkin nih anak nungguin gue nih. Gue kelar, nih anak maju. Om papahnya Om Indro ya. Karena apa? Ini logika gue pikir ya. Yang dia lihat, dia belum botak, kumis gue masih hitam, belum berjenggot. Tiba-tiba sekarang botak, kumis jenggot gue putih kan. Logikanya jalan kan?
Tapi dia nonton loh. Loh makanya justru dia nonton, tapi dia nggak kenal orangnya. Iya. Berarti masih komedinya masih masuk sama anak sekarang ya? Ini yang mau gue ngomong. Everlasting. Sejelek-jeleknya gue dulu yang cuma pakai usaha atau kebetulan nih kan jadi artis kan gitu. Tapi setidak-tidaknya karena kita berusaha penuh. Kenapa? Karena kita dengan segala keterbatasan, Pak. Lu sekarang di net TV juga sama gue zaman dulu nih, maaf, kalah banyak loh. Nah dulu nggak ada TV. Bener. Cuman ada dia. Sekali genjot, bang, seluruh media di Indonesia ngomongin fenomena itu. Wah ini gila, anak mahasiswa loh, begini loh. Wah kritik sosialnya loh. Wah ini itu. Sampai terus dibentuklah itu yang namanya punya artis. Kita diblok di situ, kita nggak bisa kemana-mana karena kita juga nggak mau masuk kan gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku karena mungkin dulu tuh berjuangnya juga bener-bener gitu, nggak terbantu apa-apa. Hikmahnya adalah masih dikenal, walaupun sampai sekarang orang nggak tahu yang mana itu, gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan warkopnya dikenal. Buktinya sekarang lo aja, lo nggak nyangka kan dulu kita pengkritik sosial kayak gitu. Dulu diwakili kayak gini nih di kalangan teater Rendra. Itu ditangkap dulu. Warkop doang nggak pernah ditangkap. Kedua di kalangan musik Hari Rusli. Ini sebelum Iwan Fals ya. Ketiga di lawak Warkop itu terkenal banget dulu Des. Kritis tapi nggak pernah ditangkap ya. Anak sekarang nggak ada yang tahu. Kecuali yang umuran gue atau di atas gue. Orang semua tahu itu. Warkop dulu begini gitu kan. Dulu gue nggak pernah lewat. Gue dulu bokap gue ngantri tiket di Linggarjati. Gue inget banget. Nah, setiap film tapi muncul. Di film kan. Di film. Ya itulah keterbatasan kita dulu dengan IT, dengan media. Buat lo jadi semakin kuat ya? Iya, jadi ya itulah hasil buah dari sebuah perjuangan. Itu juga sih yang perlu, itu perlu sih. Buah hasil kerja keras dan perjuangan gitu ya, Om Indro ya? Bener. Gue ngefans banget sama ini orang. Tapi lu boleh percaya boleh enggak, lu terserah ya. Gue tuh penggemar lu, Vincent. Ini demi Allah nih gue ngomong. Lu boleh tanya keluarga gue. Itu yang nggak pernah liwat itu acara gue malam-malam sama lu. Itu kan habis lu. Apalagi si anjing-anjing ini kalau udah main gangguin, lu tahu nggak? Lu lagi malam-malam tiba-tiba lu masuk pendek. Itu gue ketawa abis gue. Bayangin Om Indro, dulu tuh gue waktu kecil, keluarga gue nontonin lo, ngefans banget sama lo, sama Om Dono, sama Om Kasino. Sekarang Om Indro nonton gue, gila rasanya Om Indro. Wow. Dan pernah kerjasama sama Om Indro juga di sahur. Itu bangganya luar biasa. Terima kasih banget Om Indro. Cuman lo yang ngehargain gue anjing. Gue ingat bener. Gue ingat bener lo ngomong gue pakai bahasa Jawa. Ngene pancen lo Indro. Gue inget banget tuh lo nyemangatin gue pakai bahasa Jawa. Gini Sundo kabeh. Lo ngomong gitu. Gue inget banget. Buset. Ini kita gue bilang sama manajer gue. Manajer gue kan si Hadra. Si Desta itu orang paling baik sama gue. Kelihatannya dia selalu ganggu gue, selalu ngecak gue, tapi terus dia tuh yang bikin gue kayak mancing bisa gue bales gitu. Tapi secara gue nggak bakalan pernah lupa terus Desta di ini sahur. Udah, thank you Mas Indro ya, thank you banget ya. Aduh, gue bangga banget loh ngobrol sama lu, selalu gue berasa kayak. Bener, lu nggak percaya? Lu tanya Tora. Kenapa? Tora tuh kalau lagi live sering gue bercandain. Waduh itu perempuan satu ya, bagus banget gitu kan. Ntar dia jawab anjing dulu gitu. Makanya dia suka, Om Indro nonton nih Om Indro gitu. Gue kalau sama lu gue nggak berani. Kenapa? Ya kalau lu kan kayaknya tertata banget, rapi, ada rapi yang sekarang. Kalau malam-malam kan masih seenak jidat. Masih berantakan. Masih seenak jidat. Tapi harus gitu menurut gue. Iya konsepnya masing-masing. Jangan dirubah kalau malam-malam. Dengan lo tiba-tiba masuk gitu seenak jidat. Yaudah. Iya. Mas Indro, thank you banget ya. Sorry ganggu waktunya. Sama-sama. Thank you. Sukses. Ya, salam buat gue doain selalu. Salam buat Thank you. Salam buat Harley semua ya. Thank you ya. Salam keluarga juga ya. Dadah, sehat-sehat Om Indro. Bye-bye. Bye-bye. Pestanya siapa?